Assalamualaikum. Matiin kali matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa ba'du, saudara, pegang kitab halaman 197. Matlabun jundul qalbi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'an malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bil hadrati Mu'allif hadal kitab Syekh Tajuddin Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adam an-nafa wa ada alaina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bil hadrati masyaalika dirgul mahdi kullu sadi kullu tamam. Wajikar min Abi Yazid Abdul Razzaq al-Shuman Abdul Hamid Abdul Halil Syabi Adami Haji Abdul Mansain Bismillah hadratil Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Habib Nabi Bismillah hadrati Masyaiman Badan Bersanding yang bersama dengan Abdullah ya Allah sahabat Syamsuddin Kamudin. Bismillah hadrati Masyaiman Nangitan Banir Masuna Makhazin Abdul Hadi Ahmad Masud Zahid Hamim ka Abdullah Faqir rahimahumullah ta'ala wa adam an-nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Matlabun junudul qalbi. Innamal anwaru matayal qulubi wal asraru wan nuru jundul qalbi. Kama anna zulmata jundun lin nafsi. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata anhu madadaz zulmi wal aghyari. Bapak hadirin saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin, wabil khusus pemanda Bapak Ki Haji Ghazali Musannif DKM Masjid Nurul Yakin, para sepuh bini sepuh Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Nur Alim, Syahri Siddiq, Pak Haji Muhammad Yasin Masud, Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita pertemuan perdana setelah hari tasyrik Idul Kurban. Lanjutan kajian kita sebelum
hari raya Idul Kurban tentang masalah sebab musabab orang itu berbuat dosa kepada Allah. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang sumber daripada kemaksiatan itu karena kita ridha terhadap nafsu, dan sumber ketaatan itu karena kita tidak ridha kepada nafsu. Kalau kita memerangi nafsu, maka kita akan menjadi orang yang taat. Kalau kita ngalamin nafsu, perturutkan nafsu, maka kita menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pilihan kita itu dua. Mau jadi orang yang taat atau menjadi orang yang maksiat. Tidak ada cara yang lain. Kalau mau jadi taat itu dengan menentang keinginan nafsu. Tapi kalau jadi orang yang maksiat, memperturutkan keinginan nafsu. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari ini membuat sebuah metafora tentang pertempuran, peperangan. Kalau orang perang antara lawan dengan musuhnya, itu tentunya ada pimpinannya, ada bala tentara khusus, dan ada bala tentara yang pembuka. Kalau orang mau perang itu, jadi ada pasukan pembuka dulu, membuka jalan, membangun jembatan, dan ada pasukan intinya. Nah, begitu juga kita di dalam peperangan nafsu dengan hati. Tujuannya kemana kita ini? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Hatinya sabar, ikhlas, ridha. Nah, kita hendak menuju ke sana, tentunya perlu bantuan dan perlunya butuh kendaraan. Apa bala tentaranya bantuan kita, dan apa kendaraan kita untuk bisa mencapai sebuah tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Matlabun, sebuah topik, junudul qalbi, bala tentara hati. Nah, hati kita itu ada bala tentaranya, ada pasukannya, siapa saja itu. Al-anwaru matayal qulubi wal asraru wan nuru jundul qalbi. Al-anwaru, cahaya-cahaya itu, matayal qulubi, bagaikan kendaraannya hati. Jadi dalam perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, hati itu butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Cahaya. Cahaya apa? Ya cahaya pengetahuan, ilmu. Orang tidak mungkin jadi baik, orang tidak mungkin jadi benar, orang tidak mungkin jadi soleh kalau dia bodoh. Nggak mungkin. Orang jadi soleh, orang jadi alim, orang jadi baik. Kenapa? Ya karena punya ilmu. Ilmu ini yang menjadikan orang mendorong untuk jadi baik. Kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin jadi orang baik, jadi orang bertakwa. Ya sama seperti kan sekarang ini ada orang yang hijrah dari dulu perlakuannya nggak baik, ingin berubah menjadi menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya harus ngaji. Jangan terus hanya berubah pakaiannya saja, dulu pakai celana bulu jeans, sekarang gamis saja. Bukan itu. Ngaji. Jadi dengan banyaknya ilmunya, ilmu yang bermanfaat itu akan membimbing dia, mengarahkan dia jadi orang yang baik. Nah, kendaraan cahaya ini kendaraan yang super cepat. Saya pernah baca buku Kiamat 2012. Itu salah seorang penulisnya
mengutip pendapat ilmuwan tentang jarak matahari dengan bumi. Itu 79,3 juta tahun perjalanan jaraknya tuh. Tapi bayangkan begitu matahari muncul yang tadinya gelap langsung terang. Kapan itu sinar tuh sampai ke bumi itu kapan? Kayak ini lampu kita matiin, ini jarak antara lantai dengan lampu ini ada mungkin 3 atau 4 meter. Kita matiin lampu gelap semua. Begitu nyalain, itu yang terang di sana sampai ke bawah. Kapan nyampenya itu coba? Kalau kita hitung tuh berapa kecepatan cahaya? Luar biasa. Nah, begitu juga. Hati ini butuh kendaraan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya cahaya. Karena cahaya itu kendaraannya super cepat. Wal asraru, jadi dia ini yang menyinari. Tadi keputusannya itu tetap di hati panglimanya, karena pertama kita dikasih kan kalau gelap kita nggak tahu mana musuh mana kawan, siapa ada di mana, apa di sana kita nggak tahu. Kalau gelap, begitu terang kita tahu, oh si Anu ada di sana, sana di sini, ini temen, ini gue belum kenal, ini yang teman lama. Kenapa? Karena ada cahaya. Nah, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh kita ambil, mana yang nggak boleh, mana yang remeng-remeng. Kita udah tahu tuh. Tapi keputusan apakah kita mau ambil atau tidak itu di hati. Wan nuru wal asraru wan nuru jundul qalbi. Wal asraru, dan rahasia-rahasia, hikmah-hikmah. Wal nuru, dan cahaya, jundul qalbi, itu bala tentaranya hati. Kalau tadi kendaraannya nur, cahaya, pasukannya itu adalah hikmah dan cahaya. Artinya apa? Kita itu bisa menangkap kenapa kita dijadikan kondisinya seperti ini. Nah, kita nggak ngersulah, kita tidak hati kita tuh nerima. Bagaimana caranya supaya kita hati kan nerimain? Nah, itu dengan cahaya tadi, kemudian kita tahu hikmahnya apa. Kenapa kita dijadiin laki-laki bukan perempuan? Kenapa kita jadikan laki-laki tabiatnya seperti ini? Tidak seperti yang lain, hebat, kaya, berilmu dan seterusnya. Kenapa kita ini berusaha gagal terus? Kenapa ada orang lain begitu usaha sukses terus? Ini ketika rahasia hikmah-hikmah terbuka, kita menjadi orang yang nerimain. Pasukan hati itu yaitu asrar dan cahaya. Kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana bahwasanya kegelapan jundun nafsi itu bala tentara bagi nafsu. Bala tentara nafsu apa? Ya kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertian. Tuh nafsu tuh. Dia tidak tahu, kemudian nafsu kepengen diperturutkan, akibatnya dia nggak tahu ya, karena nggak ada ilmunya. Diperturutkan seperti hal yang itu sunnah, tapi apakah baik buat dia atau tidak dia nggak tahu. Ya contohnya kan ya, kita orang laki biasanya ributnya apa? Kawin lagi, itu ya, poligami. Orang laki itu wajar. Dan bini kita begitu dengar begitu, waduh, udah pasang kuda-kuda. Saya dulu pernah sama anak-anak sama istri ke Blok M. Di Blok M yang baru tuh, bukan Blok M Plaza, ya. Di bawah itu ada buku, ya buku-buku yang murah, yang 5 ribuan, 10 ribuan. Saya
Ada buku judulnya bagus, Poligami, Masalah atau Solusi. Jadi ada judul buku Poligami, Masalah atau Solusi. Nah, saya pegang-pegang tuh buku. Mau beli, ngomelnya bukan main. Ini bukan masalah gua pengen kawin lagi. Ini buku menarik. Bila nanti terjadi ada orang curhat, kita bisa tahu jawabannya. Itu ada buku tuh. Jadi poligami, masalah atau solusi. Nah, begitu saya pernah curhat kepada seorang ulama yang usianya udah sepuh, minta didoain supaya punya anak perempuan. Sebab saya pengen jadi wali. Ya kalau nggak punya anak lah perempuan nggak bisa jadi wali. Wali nikah maksudnya. Nah itu beliau buka kitabnya langsung baca. Ketika dia baca kitabnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kita paham dah. Yai, berarti saya disuruh nikah lagi. Itu kalau yang memang tukang ngebut kawin, langsung kawin. Apa kata beliau? Orang beriman itu harus pikir dua kali, pikir panjang. Nah, ini menikah itu, poligami kan ada di Quran. Tetapi apakah itu jadi baik buat kita atau kita malah menzalimi? Nah, itu perlu perlu pertimbangan. Nah, di sini asror yang bermain. Memang di situ ada manfaatnya. Di situ ada fadilahnya. Tapi juga bisa ada dampak negatifnya. Nah, dulu saya pernah datang ke Depok, ngantar salah seorang pengurus pesantren, pondok pesantren Langitan, ngundang beliau. Beliau ini orang yang aktif di bidang dakwah kepada pendeta-pendeta. Jadi diskusi dialog agama dengan pendeta-pendeta. Itu sekitar tahun 2000-an. Saya ketemu beliau, ngobrol-ngobrol. Kemudian beliau ini juga salah seorang ketua Poligami Indonesia, pengurus poligami, Ikatan Poligami Indonesia. Salah satu tokohnya itu tuh Wong Solo, ayam bakar Wong Solo dulu terkenal. Saya puji belum. Itu waktu itu ayam bakar Wong Solo. Nah, beliau bikin tabel itu. Apa kata beliau? Yang di framing sekarang itu adalah yang gagal. Poligami yang gagal. Tapi poligami yang sukses itu tidak pernah di blow up, tidak pernah diberitakan. Sehingga negatif yang muncul ya di masyarakat itu, poligami itu jelek. Karena akibatnya demikian. Nah, itu memang benar. Tapi bagaimana buat kita? Ya pikir-pikir dulu. Meskipun itu baik, kalau nafsunya nanti yang lebih dominan, nah akibatnya kita jadi menzalimi orang. Tuh. Jadi fungsinya asror ini dia akan membuka itu semua. Idza aradallahu ayansura 'abdahu amaddahu bijududil anwari wa qata'a anhu madadaz zulmi. Idza aradallahu, maka apabila Allah menghendaki ayansura 'abdahu, hendak menolong hambanya, amaddahu, maka Allah akan memberinya pertolongan. Apa pertolongan? Bijunudil anwari, dengan bala tentara berupa cahaya. Wa qata'a anhu, dan Allah putuskan anhu darinya madadaz zulmi, yaitu bantuan kezaliman, wal aghyari, dan makhluk selain Allah. Artinya kita ini kalau sedang dirundung satu masalah, jangan kita negatif thinking, berpikiran negatif. Wah, Allah ini lagi tidak sayang kepada saya. Allah sedang murka kepada saya. Jangan begitu. Kita tetap positive thinking.
berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Allah hendak menolong hambanya, Allah kuatkan dia dengan bala tentara cahaya, dan bala tentara kezaliman serta makhluk selain Allah akan diputus. Contoh, orang bisnisnya gagal. Orang ini kan dia dipuja, dia dielu-elukan ketika lagi berpunya. Orang ketika lagi berpunya lupa kepada Allah, sang memberi, sang penitip segalanya. Jadi harta, jabatan, pangkat, materi itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita bisa terlena kepadanya. Nah, Allah itu cemburu, tidak kepingin perhatian hambanya kepada dia dipilah-pilah, dibagi-bagi dengan yang lain. Kayak perempuan yang dimadu. Itu kalau lakinya lagi di giliran yang satu, cemburu luar biasa. Nah, kalau dia lagi di giliran dia, terus bini yang kedua, cemburunya luar biasa. Kayak begitu. Perhatiannya tidak fokus kepada salah satunya, pasti terbagi-bagi. Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita karena perhatian kita terbagi kepada selain Dia, tidak fokus kepada Allah. Nah, ketika Allah hendak menolong hambanya, Dia berikan kekuatan pasukan cahaya dan diputus makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu hilang. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu pergi. Makhluk itu pergi. Jadi mungkin usahanya bangkrut. Kalau dia dulu waktu masih jaya komunikasi dengan siapa? Dengan penasihat hukum. Kemudian dengan penasihat ekonomi. Tapi begitu hartanya habis, pengacaranya minggir karena udah nggak dibayar. Penasehat ekonomi keuangannya minggir karena udah nggak dibayar, nggak udah. Semua rekan-rekan bisnisnya minggir semua. Udah nggak ada yang bisa diharapin. Nah, tinggal dia ini. Kemana dia curhatnya? Ya curhat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mestinya orang beriman itu ketika sedang dalam jaya, dalam berpunya, dalam kondisi nyaman, kita tetap tidak lupa kepada Allah, apalagi dalam kondisi yang terpuruk. Nah, justru ada lebih komunikasi kepada Allah lebih intens lagi. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu. An-nuru, cahaya itu lahu baginya al-kashfu, pembuka menyibak rahasia. Wal basiratu, dan basirah. Basirah itu kalau makna kiai Jawa peninggal hati. Jadi mata batin. Laha baginya, bagi basirah al-hukmu, hukum. Nah, jadi tugas daripada cahaya ini adalah membuka, menjelaskan siapa kawan, siapa lawan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu cahaya yang menjelaskan itu semua. Wal basirah, itu sedangkan basirah laha baginya al hukmu, hukum. Jadi kekuatan kita untuk bisa melewati atau justru melanggarnya. Wal qalbu, sedangkan hati lahu baginya al iqbalu wal idbaru, menghadap atau berpaling. Artinya ketika cahaya sudah membuka, menyibak mana yang boleh, mana yang tidak, mana halal, mana haram, dan basirah sudah menjelaskan ini loh dampaknya kalau kita lakukan, kalau kita ambil, kita terjang, kita langgar, ini resikonya. Kalau kita tidak mengambilnya, kita tidak melanggarnya, ini manfaatnya. Itu basirah sudah menjelaskan. Cahaya sudah menerangkan.
Nah, tinggal hati kita ini al-iqbal wal idbar. Apakah menerima atau justru berpaling? Nah, Bapak dan Saudara. Jadi bagaimana supaya hati kita punya kekuatan untuk menerima, bukannya berpaling? Nah, nih kan kayak kita begini, ketika nemu duit di jalanan, kita lagi jalan nemu buntelan, kantong plastik ada duit 100 ribuan, 50 juta. Itu kan kata kita nih, pasti kita nanya, ini duit siapa kan ya? Ya kan? Pasti kita, ini duit siapa ini? Pasti ada yang punya. Nah, cahaya iman, ilmu pengetahuan mengatakan ini bukan punya elu. Ini ada yang punya. Basirah, jangan dipakai. Simpen sampai ketemu pemiliknya. Nah, hati sebagai panglima bisa menerima nasihat, bisa justru malah melanggar. Pakai aja nggak ada yang tahu. Nah, bagaimana nih hati kita begitu tuh? Nah, seperti kita sekarang, kita tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Cahaya pengetahuan sudah menjelaskan. Kemudian hikmah, ya, hukum sudah menjelaskan. Ini loh resikonya kalau dilanggar, ini manfaatnya kalau kita tidak melanggarnya. Nah, keputusan itu adanya di hati. Boleh jadi dia melanggar, boleh jadi dia menerimanya. Tuh. Al-aqwanu zahiruha ghurratun wa batinuha ibratun. Al-aqwanu, aqwan. Ya, aqwan itu makhluk. Zahiruha, zahirnya, ghurratun adalah tipuan. Wa batinuha, dan batinnya aqwan, makhluk, ibratun itu sebuah ibrah, pelajaran. Makhluk beserta apa yang dilakukan, beserta masalah-masalah yang ada di tengah makhluk itu, zahirnya adalah tipuan. Contohnya, kita itu sudah beristri. Ketika melihat perempuan cantik, botoh, bahenol, kita pasti demen. Pasti demen. Itu tipuan. Kalau kita memaksakan diri menikah dengannya, itu belum jadi memberikan manfaat, boleh jadi juga memberikan dampak buruk atau mudarat. Tetapi hakikatnya, batinnya itu ada sebuah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Bahwasanya wanita, bahwasanya harta, bahwasanya kedudukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi apa saja yang terjadi sekarang ini, yang tengah kita hadapi, yang menggoda kita, itu secara kasat mata itu adalah tipuan, tetapi hakikatnya adalah sebuah pembelajaran. Apa? Kita hati-hati jangan tertipu. Sebab seberapapun cantiknya perempuan, ujung-ujungnya perabotannya. Kalau tuh perempuan cakep tapi perabotannya buntu, kagak bisa dipakai. Ya percuma, nyasat. Tuh, biar kata bulat. Tapi kalau bisa dimanfaatkan ya selesai. Kan kita kalau sudah perut terisi, apa yang terakhir? Ya perabotan. Kalau sudah di rumah tercukupi, maka di luaran betapapun godaannya aman.
Ya jadi masalah sekarang orang banyak berselingkuh karena di rumah tidak tercukupi, akhirnya cari di luaran. Nah, kalau di rumahnya tercukupi beres. Di rumah udah kelar. Ya ketemu yang cakep kayak apa ya biasa-biasa aja. Nih. Jadi apa saja al-akwan makhluk tuh, alam zahirnya adalah tipuan tetapi batinnya hakikatnya adalah sebuah pembelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghurratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Fan nafsu, adapun nafsu, tanzuru dia memandang ila zahiri ghurratiha kepada batin, kepada bagian luar tipuannya. Kalau batin kita yang dilihat adalah tipuannya. Wal qalbu, sedangkan hati, yanzuru ila batini ibratiha, memandang kepada bagian dalam pembelajarannya. Nah, kita melihat apa namanya si fulan nelangsa ya, kasihan, hidupnya begini. Itu yang dilihat adalah bagian luarnya. Kalau dilihat dari bagian dalamnya, bahwa itu sebuah pembelajaran, boleh jadi orang yang sedang terpuruk justru dia sedang menata diri untuk menjadi orang lebih baik lagi, lebih daripada kita. Tapi kita tidak tahu. Wa mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Mata auhashaka, ketika auhashaka Allah membuat kamu resah, min khalqihi, dari bergaul dengan makhluknya. Bapak dan saudara, kita ini akan ketemu satu titik jenuh. Yang sedang asyik di usia-usia pertumbuhan, usia 40, sedang mapan-mapannya. Nanti suatu saat dia akan ketemu kepada titik jenuh. Orang yang begitu siapa saja tuh akan ketemu pada satu titik jenuh. Lah ketemu pada titik jenuh, maka apa yang dulu menurut dia asyik sekarang sudah tidak lagi. Kenapa kok kita sampai kepada titik jenuh? Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala memang hendak membukakan. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi, hendak membukakan bagimu pintu nyaman bihi, hanya bersamanya. Jadi ketika kita sudah mulai bosan bergaul dengan orang, ya ngomong ngalor ngidul, ya kagak ada solusinya, capek, kemudian ngikutin berita, ya begitu-begitu aja. Pemerintah dinilai gagal dan seterusnya, bikin kita puyeng. Kemana kita curhat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika muncul hal seperti ini, berarti Allah sedang membukakan pintu, kita nyaman, tidak lagi bersama orang, tapi hanya bersama dirinya. As-salatu mahalul munajati wa ma'danul musafati yattasi'u fiha mayadinul asrari wa tashruku fiha syawarikul anwari. As-salatu, salat itu, mahallul munajati, tempat berdialog, tempat berkomunikasi antara hamba dengan Allah. Kita salat berarti kita sedang curhat. Ketika kita sudah merasakan ini, maka kita sholatnya itu akan nyaman. Kenapa? Karena kita merasakan bahwasanya kita sedang berdialog kepada Allah. Allah dengerin. Kalau di luar sholat, kita ngomong sama siapa saja itu, ya kepada Allah juga mungkin kita berdoa di luar sholat, tapi kita juga berkomunikasi dengan orang lain. Tapi khusus dalam sholat, kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Kita hanya berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu
yang spesial kita komunikasi kepada Allah. Apa yang kita ajukan? Ya macam-macam. Kita punya problem, kita punya ketakutan, punya kekhawatiran. Ya, khawatir iman kita ini lepas, khawatir kita jatuh kepada godaan duniawi. Nanti sekali berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kita baca. Kita berdoa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat itu komunikasi kita kepada Allah yang khusus, yang spesial. Tidak ada lagi kita ngomong kepada siapa-siapa. Wa ma'danul musafatin, dan tambang untuk pembersihan hati. Jadi hati kita ketika berdialog kepada orang, bertemu dengan orang, itu cenderung di hati kepengen seperti orang yang kita lihat. Kita lihat ada orang laki-laki tampan, istrinya cantik, kaya, tutur katanya bagus. Pasti di hati kita kepengen kayak orang itu. Tapi apakah itu baik buat kita? Belum tentu. Kita melihat orang seperti ini, kita kepengen. Apakah kalau kita seperti dia akan jadi baik? Belum tentu. Kalau kata orang Jawa, sawang sinawang. Ya, menurut kita benar, belum tentu itu jadi baik buat kita. Nah, sholat ini tempat untuk pembersihan hati. Yattasu fiha mayadinul asrari, yattasu menjadi luas. Fiha di dalam sholat mayadinul asrari, medan, lapangan rahasia, asrar. Betapa banyak orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari apa-apa yang membuatnya sempit. Seperti orang yang tengah bingung menghadapi sebuah pilihan, dilema antara si anu dengan si anu, antara si fulanah dengan si fulanah, antara masalah ini dengan mana yang harus didahulukan. Dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka menjadi luas pandangan kita. Kalau ini kita pilih, akibatnya seperti ini, manfaatnya ini. Kalau ini kita pilih, ini begini dan seterusnya. Itu dalam sholat kita akan mendapatkan itu. Wa tashruku fiha syawarikul anwari wa tashruku, dan menjadi semburat, menjadi mencorong fiha dalam salat syawarikul anwari, cahaya semburat berbagai macam cahaya. Jadi orang itu mendapatkan pencerahan begitu melaksanakan salat. Artinya orang itu butuh waktu luang untuk mendapatkan pencerahan dari berbagai problemnya agar mendapatkan pencerahan dari Allah dan mengambil keputusan sebaik-baiknya. Jadi kalau sekarang kita mendengarkan nasihat untuk mendapatkan pencerahan, yang terbaik adalah kita melaksanakan sholat. Ada istilah sholat hajat, ada sholat istikharah, doa sholat macam-macam. Untuk apa? Dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alima wujud ad-du'fi minka faqal a'dadaha wallahu alamu bisawab. Demikian Bapak dan Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Nabi kurang menam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر العظيم استغفر العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا باركا فيه حمدا يافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بنا من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.